Karena ketika saya mencari data itu di medsos atau internet itu nama beliau tidak ada gitu. Saya bilang kenapa 6 orang sebesar beliau, tokoh seni yang sebesar beliau, kenapa tidak ada? Nah dari situlah awal saya ingin menulis lebih jauh, tapi belum sampai terpikir bikin buku. Jadi beliau beli gamelan Bali di Bali. Ini luar biasa loh, karena saya paham betul bahwa satu set alat musik yang asli itu tidak ternilai harganya, dan memang udah waktu itu untung punya duluan ya, karena kalau nggak udah sekarang sulit sekali tadi untuk dapatnya asli. Nah ini beliau sangat perhatian terhadap ikon Jakarta itu sudah sejak tahun 70-an. Tahun 70-an apa yang sekarang sedang digalakan? Ondel-ondel. Jadi beliau membuat tari ondel-ondel itu sudah di tahun 72-73. Jadi seperti ondel-ondel hidup yang tidak pakai boneka. Kita penari yang menarikan ondel-ondel. Jadi lebih berekspresi. Halo Sobat Budaya, bagaimana kabarnya? Selamat datang kembali dalam podcast budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bersama saya Maudy Kusnaidi. Diharapkan melalui tayangan ini kita bisa bersama-sama mengapresiasi juga mempromosikan seni budaya yang ada di Provinsi DKI Jakarta tentunya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe karena tayangan ini juga akan Anda dapat saksikan di YouTube kami. Oke? Pada episode kali ini kita akan membahas tentang menghidupkan kembali semangat sang maestro tari Sampan Hismanto. Bersama dua narasumber kita, ada Ibu Niluh Made Dwi Indriati atau dipanggil Ibu Wiwi. Halo Ibu Wiwi. Dan juga ada narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Uni Sampan Hismanto. Halo Mbak Uni, aku manggilnya Mbak atau Ibu nih? Iya, biasanya kan Mbak ya. Biasanya Mbak aja. Iya, Mbak Uni ini putri dari Bapak Sampan Hismanto, sang maestro tari. Sementara kalau Bu Wiwi ini yang menulis bukunya dan muridnya dan Bapak murid dan menulis buku. Iya, begitu ya. Baik. Nah, Sobat Budaya, mari kita ngobrol-ngobrol ya soal sang maestro tari ini. Mungkin aku boleh ngobrol sama Bu Wiwi dulu ya. Silakan. Jadi kenapa sebagai muridnya kemudian terinspirasi untuk menulis buku mengenai beliau? Iya, terima kasih sebelumnya kesempatan hari ini kepada Bapak Iwan Hendry Wardana dan tim Disbud ya. Begini Mbak Maudy, jadi buku ini akhirnya saya putuskan untuk dibuat itu awalnya justru karena permintaan dari Mbak Uni. Pada saat itu ada keperluan pembuatan portofolio tentang Bapak Sampan Hismanto. Ada situasi di mana Mbak Uni harus berangkat umroh, jadi saya meneruskan pembuatan portofolio. Nah setelah selesai, saya print, saya lihat rasanya tanggung gitu ya. Akhirnya saya minta izin, gimana kalau saya terus menulisnya kembali, karena ketika saya mencari data itu di medsos atau internet itu nama beliau tidak ada gitu. Saya bilang kenapa 6 orang sebesar beliau, tokoh seni yang sebesar beliau, kenapa tidak ada? Nah dari situlah awal saya ingin menulis lebih jauh, tapi belum sampai terpikir bikin buku. Dalam perjalanannya memang tidak mudah mengumpulkan data, dan akhirnya terkumpul data. Saya pikir ini kalau cuma tulisan saja sayang ya. Nah ada masukan-masukan buku. Ya, jadi akhirnya saya putuskan membuat buku, walaupun dalam perjalanannya ternyata buku ini
termasuk kategori yang tidak populer. Iya, buku biografi itu tidak populer, tapi saya semangat untuk buatnya gitu. Emang kalau penulisan buku ini dianggap tidak populer atau dianggap penting tidak penting, tapi justru ini adalah salah satu dokumentasi ya, Betul terbaik sekali. dari perjalanan Betul. karir dan Betul. karya. Betul. Jadi ini sebenarnya adalah satu hal yang warisan gitu ya, Betul. untuk ya murid, ya keluarga, Iya, ya mungkin betul. nanti generasi berikut yang mau belajar karya-karyanya Betul Bapak sekali. Sampradismanto begitu ya. Nah, kalau Mbak Uni sendiri nih, boleh tolong ceritain perjalanannya Bapak tuh dari awal sampai sekarang akhirnya menjadi maestro tari. Boleh nggak? Singkat aja, takutnya keburu habis durasinya. Tapi yang pasti menyenangkan perjalanan panjang ini. Iya, saya ceritakan kalau agak panjang banget ya. Nggak apa-apa Mbak. Sekali lagi juga sama dengan Wiwi mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Iwan, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, dan juga seluruh stafnya atas kesempatan ini. Bapak dari kecil itu dulu belajar menarinya di Keraton Solo. Itu juga ngumpet-ngumpet kata beliau, karena orang tua Bapak ya itu gak mau pecah lanang gitu kan, harus jadi tentara. Oh iya. Harus jadi tentara. Tapi Bapak senang seni, nggak pas melihat di Keraton, belajar diam-diam di situ sampai ya kemauan orang tua juga diturutin untuk ikut menjadi tentara pelajar pada waktu itu, ikut berjuang jadi tahun 45. Tapi seninya itu yang nggak bisa lepas sampai akhirnya ya mohon izin orang tua untuk ya kan nggak bisa ngumpet-ngumpet terus gitu ya Mbak ya, jadi harus izin. Dan kebetulan di keraton itu Bapak mungkin karena dilihat bakatnya sampai SMP itu sudah dijadikan asisten oleh gurunya, terus nggak aku namanya agak susah soalnya. Gurunya dari Bapak pada saat itu di keraton suruh jadi asisten sampai ya akhirnya Bapak memberanikan diri ke Jakarta untuk berkesenian, jadi bukan sebagai tentara. Ini pasti pada saat itu ya Sobat Budaya, ini bukan hal yang mudah loh bagi seorang dalam lingkungan keraton, laki-laki yang harus menjadi tentara, kemudian punya jiwa seni yang sangat tinggi, bahkan istilahnya merantau ya dari keraton ke Jakarta untuk mengembangkan seni tari ini. Oh, pasti zaman itu nggak seperti sekarang ya Mbak Wiwi ya. Kalau saat ini kan kita seperti maklum ya, banyak penari laki-laki, banyak koreografer laki-laki juga nggak apa-apa. Lanjutnya gimana Mbak, dari sikap dari keluarga masih bisa mensupport? Ya kabur sebetulnya istilahnya gitu. Tapi belum SMA, setelah SMA itu Bapak akhirnya ikut tentara pelajar, sudah selesai gitu kan tugasnya. Nah itu nggak tahu tuh selesai apa nggak ya Mbak, pokoknya ikut tentara pelajar kemudian kabur ke Jakarta untuk ya bisa untuk seni budayanya bisa. Nah kemudian ya dari situ Bapak mulai ngajar di Jakarta, sempat di IDI juga, terus kemudian ya di sekolah juga sempat malang juga di Komplek Garuda, beberapa daerah ya beberapa tempat lah. Waktu itu ngajarnya tarian apa ya tuh Mbak Wiwi? Awalnya Jawa, awalnya memang Jawa, karena memang basicnya di Keraton dan Jawa, ya Jawa Solo. Jawa Solo. Setelah itu Bapak mulai ya mungkin bergaul dengan seniman-seniman lain sampai Bapak akhirnya wah ini kita harus bersatu. Jadi makanya Bapak mendirikan Himpunan Seniman Muda Indonesia di tahun 1961 ya, 1961. Di situ Bapak mendirikan Himpunan Seniman Muda Indonesia. Jadi para seniman-seniman muda tidak hanya Jawa, ya Sumatera, ya Bali, ya semua Bapak himpun. Yuk kita harus mengembangkan kesenian Indonesia bersama-sama, ya kan, harus sama-sama melestarikan, mengembangkan. Karena ya siapa lagi nih gitu kan seniman-seniman kita ini yang bisa ini budaya Indonesia, untuk mengangkat budaya Indonesia. Ini kalau nggak salah di catatan saya ada Sanggar Kusuma Budaya, ini apa? Ya.
Siapa mau cerita? Karena dia awal pertama ikut belajar tarinya sebagai murid sebagai murid. Itu di sini di Sanggar Budaya. Sanggar Kusuma Budaya. Kusuma Budaya. Ya, jadi Bapak tuh kan saya menyebutnya Bapak ya, Pak Sampan. Itu memang penari Jawa, kemudian beliau mengembangkan diri beliau dulu. Beliau belajar tari daerah lain juga. Beliau belajar benar-benar belajar dengan dari ke daerah-daerah keliling Indonesia. Belajar langsung di Kalimantan ya Bapak, ke Kalimantan belajar langsung, mau ke Sumatera ya Pak, langsung dan benar-benar melatih dirinya dulu sebelum mengembangkan ke murid-muridnya. Saya sempat melihat beliau menari tari Dayak itu ya, gerakannya udah keluar dari pakem Jawa, jadi udah masuk gerakan Dayak. Saya juga pernah melihat beliau melatih tari Melayu, itu keluar dari Jawa ataupun Dayak, ya nari Melayu. Nah, hal itulah yang membuat beliau menguasai tiap tarian daerah. Jadi nggak hanya minta murid-muridnya belajar, tapi beliau juga. Nah, saya masuk ke menjadi siswa beliau melalui Sanggar Kusuma Budaya. Dan itu memang awalnya tari Jawa. Ya, saya belajar Jawa. Tapi dalam perkembangannya siswa-siswa di Kusuma Budaya diajarkan juga tari daerah lain. Nah, termasuk dari tari karya-karya beliau juga dilatih di situ. Nah, ternyata dalam perkembangannya saya melihat ada kelompok tari lain yang dibina beliau yang barusan Mbak Udi cerita. Itu ada Himpunan Seniman Muda Indonesia. Nah, di situ bedanya dengan Kusuma Budaya. Kalau Kusuma Budaya kan bukan seperti sekolah, memang sekolah tari, sanggar, sekolah tari. Nah, kalau HSMI atau Himpunan Seniman Muda Indonesia ini kumpulan penari profesional, bukan hanya penari, pemain musik tradisional, pemain gamelan, pemain musik Melayu, pemain musik Bali. Itu semua bergabung di situ, makanya sebutannya Himpunan Seniman Muda Indonesia. Nah, siswa yang dari Kusuma Budaya yang perkembangannya bagus akan jadi bibit untuk masuk ke Himpunan Seniman Muda Indonesia. All-star-nya itu baru masuk teman. Kalau yang ini masih sekolahnya. Kalau yang ini Sampan Bujana Sentra ini itu sebetulnya di tahun 1996 pada waktu Pak Ayub Afif menjadi Menteri Pariwisata. Postel Telekomunikasi. Postel ya. Dulu waktu itu pariwisata berkembangkan dari Dirjen Pariwisata jadi Kementerian Departemen Pariwisata. Gimana Mbak? Itu Bapak sebelum itu Bapak tuh kita lama ya Mbak ya, dari HSN itu Himpunan Seniman Muda itu kita main setiap malam itu di dulu Hilton Hotel. Oh, jadi dikasih panggung ya? Kasih panggung. Setiap malam itu menampilkan untuk para turis travel itu yang tamu-tamu asing di situ. Sekarang udah kepotong jalan itu tuh Mbak. Di situ dulu ada gapura hotel lewat. Dulu kan ada Hotel Jakarta Hilton Internasional. Iya, Hilton. Sebelum Bali Sidang itu kan dulu. Sekarang ada masih gapura tok. Dulu di situ. Di situ. Jadi turis setiap malam itu bisa menyaksikan tarian Indonesia dari berbagai daerah. Ya, biasanya sih kita menampilkan malam itu bisa 3 tarian daerah plus 1 fragmen tari. Ya, di situ. Nah, ini yang jadinya Sampan Bujana Sentra itu. Belum. Oh, belum pada juga. Waktu itu belum. Itu masih Himpunan Seniman Malaysia. Jadi mungkin di bisa itu 11 atau 13 jadi tahun. Beliau ini selain guru tari, guru tari, beliau menggabungkan antara seni dan bisnis. Di mana yang beliau pikirkan bagaimana timnya, beliau dan timnya keseluruhannya tidak hanya berlatih tari, tapi tampil dan mempunyai penghasilan. Jadi ini yang penting ya. Itu yang membedakan. Tidak semua seniman tuh mampu berpikir secara
apa ya istilahnya ini keseluruhan seperti Iya, ini. betul. Karena biasanya kalau seniman berpikirnya untuk kreatif ya, Iya, bikin berkarya, Betul. tampil, berekspresi Iya, gitu ya. Yang urusan manajemen tuh kayaknya ada orang lain Iya, lagi gitu iya, biasanya. betul. Nah, itu biasanya dari keluarga, atau dari Iya. asistennya. Nah ini bapak sendiri langsung Bapak ke sini. betul, betul Bapak itu yang sendiri. paling utama. Jadi Bapak mengemas Iya, tari-tarian itu dari aneka daerah sampai fragmen tari tadi, dan endingnya adalah angklung gitu. Jadi aku musik di mana menyanyikan lagu-lagu internasional. Jadi bahwa memperlihatkan bahwa ini musik tradisional loh, tapi bisa Membawakan lagu-lagu Indonesia itu Iya. tentu saja bisa diterima oleh tamu-tamu di Asik. hotel ya. Iya. dan iringannya pun live, Mbak. Jadi ya kalau Bali ya gamelan Bali. Iya, waktu itu masih apa? Nah, Masih asli semuanya ya, dan alat musiknya itu beliau punya sendiri loh, Mbak Modi. Iya. Jadi beliau beli gamelan Bali di Bali. Ini luar biasa loh, karena saya paham betul bahwa satu set alat musik yang asli itu tidak ternilai harganya dan betul. memang udah waktu itu untung punya duluan ya, karena kalau Iya. nggak udah sekarang sulit sekali tadi untuk dapat yang Betul. aslinya. Itulah makanya di sini kan subjudulnya panggungnya tak Tak pernah pernah habis. habis. Karena beliau memang punya panggung sendiri. dia membuat panggungnya. Betul. Iya. Itu yang tadi Mbak Uni ceritakan di Hilton itu apa, 13 tahun 13 ya? tahun kemudian Kerjasamanya. karena jalanannya mau dipapas itu akhirnya kami pindah ke Hotel Borobudur. Iya. Nah, Hotel Borobudur ya, Hotel Borobudur situ juga 11 tahun panggung kita manggung lah di situ. malam. Setiap Tidak, pada Jumat waktu di Borobudur itu hanya Jumat weekend ya. Tapi lebih lengkap. Hmm. Lengkapnya itu ada panggung tari, ada panggung angklung, dan ada dinner, ada makan malam. Tamunya Oh, iya, bisa iya, iya, sambil iya. makan. Iya, kalau dipikir-pikir memang dulu bahkan di Bali masih menerapkan hal ini nih, kalau di hotel gitu atau penginapan mereka ada malam Jumat, ada show tarian, ada apa gitu ya untuk menghidupkan turis-turis. Kalau yang di Jakarta nih saya Sekarang ada itu di Sampan Bujana Sentra. Diteruskan. itu Iya. di mana Itu lokasinya Mbak Uni? Kebetulan itu di rumah kediaman kami sendiri yang Bapak rubah sedemikian rupa karena pada waktu itu Borobudur akan direnov. Iya. Nah, Bapak kan mikir, wah ini Iya, kemana nih harus terus? tempat, iya. Kemudian akhirnya rumah dirombak, Mbak. Jadi lantai dasarnya dijadikanlah Bujana Sentra. Sampan Bujana Sampan Sentra, Bujana di Sentra. mana bisa tamu-tamu asing itu bisa dinner atau lunch malah sekarang bisa sambil menikmati tari-tarian Indonesia dan musik. Di mana Mbak lokasinya? Di Jalan Tepuci di Tiro 2 nomor 1 Jakarta di Pusat. Menteng, Jakarta Pusat. Oh, jadi itu setiap malam bisa dinner sambil menikmati Pada atau ada waktu tertentu? Iya, pada waktu sebelum pandemi Mhm. itu memang kita standby setiap malam. Kalau saat Tapi ini masih setelah berjalan, adanya pandemi itu kan kita cut banget tuh, Mbak. Mhm. Itu cut banget dan kita cari kegiatan pada waktu itu ya. Kalau untuk makanan sih ya berjalan Bisa sendiri jalan. aja. Untuk kesenian sih kita waktu itu dengan salah satu bank itu kita membuat lomba-lomba selalu kan virtual kan sampai dengan selesai pandemi. Nah ini kemudian saya renov. Kemudian kami renov lagi karena ibu juga sudah tidak ada. Nah ini saya dan kakak saya ini kita memulai kembali ya, menghidupkan kembali ya ya. kita coba mengikuti update lah itu ya, mengikuti zamannya sekarang. Baik. Jadi udah panjang sekali nih Iya perjalanan nih. seorang seniman Ya, itu habis memang tidak hanya karya saja, tapi juga memikirkan bagaimana timnya. Karena seorang penari itu nggak bisa tampil sendiri ya, di Iya, belakang betul. itu ada orang kostum, Banyak. pemusik gitu Betul. ya, banyak. Apalagi kalau sekarang ini kan istilahnya ada FOH-nya gitu Iya. ya untuk urusan manajerial Iya. panggungnya Iya, gitu iya. misalnya. Jadi memang ini sudah kayak all in yang dipikirkan oleh Bapak Sampan ini ya. Oke, kalau kembali kepada karyanya, seni tari beliau, Iya. Ada berapa gubahan sih, ada berapa garapan sih kalau karyanya? Banyak Di sini sekali ada ya. di sini ada, tapi mungkin saya kasih gambaran ya. Beliau tuh mencipta karya tarian tunggal, tarian berpasangan,
tarian berkelompok, bahkan tarian massal, juga sendera tari. Jadi ada periode beliau bekerja sama dengan salah satu tokoh seniman Indonesia, yaitu Bapak Teguh Karya. Ketika beliau ditugaskan Bung Karno di Hotel Indonesia, Pak Teguh Karya tuh senang dengan legenda. Nah, beliau tampilkan melalui teater. Beliau ingin menampilkan cerita legenda itu dalam bentuk tarian. Beliau mengajak sahabatnya, yaitu Bapak Sampan Iswanto. Jadi yang dari teater diwujudkan oleh Pak Sampan dalam bentuk sendera tari. Luar biasa. Ya, jadi beliau ini tidak egois. Saya bikin tari maunya saya maunya tariannya seperti ini, enggak. Seperti itu beliau bisa. Tapi kalau ada yang minta, beliau selalu siap. Jadi kalau zaman sekarang apa? Palu gada, apa lu mau gua ada gitu. Iya. Memang kadang-kadang seniman mempunyai idealisme yang tinggi ya. Betul. Dia punya visinya gitu. Iya. Ini mestinya ini loh, mestinya gini, Betul. gini gitu ya. Tidak. Tapi tentunya kalau untuk bisa bekerja sama, Betul. harus bisa saling mendengarkan dan berkarya bersama. Betul. Ini yang dilakukan oleh Pak Sampan. Iya, itu kuncinya beliau tuh yang saya selalu ingat, beradaptasi dan berkolaborasi. Betul, itu yang bisa membuat bertahan sampai sekarang. Kalau Sampai tidak berkolaborasi menjelang sih. beliau wafat, beliau masih berkarya loh. Iya. Kapan wafatnya Bapak? Tahun 2000. 14 Desember tahun 2000. Jadi ini sudah 24 tahun Iya. yang lalu Bapak. Usia waktu itu 75. 75. Di tahun itu beliau masih membawa misi kesenian ke Bangkok terakhir ya. Korea. Korea. Luar biasa. Dari Eropa, Internasional. Agustus Eropa, kemudian Oktober ke Korea, di sana. Baik, nah 24 tahun yang lalu ketika Bapak udah berjalan, ya maksudnya sudah kembali, karya-karyanya diteruskan oleh siapa nih Mbak Uni? Anak-anaknya semua mengajar? Kebetulan saya yang masih fokus ya Pak ya, di bidang itu. Walaupun dibantu oleh kakak saya di balik layar istilahnya ya. Iya. Terus Jadi mengajar sanggar masih jalan masih. Mbak? Oke, jadi karya-karya Bapak masih diterapkan kepada anak-anak murid sampai saat ini. Luar biasa. Hanya ya kita kadang lebih apa ya Mbak ya. Kemarin nih 2016 kita bikin pagelaran, itu mengangkat karyanya beliau kan Gajah. Ya tentunya dengan saya olah yang agar semua bisa apa ya menikmati pada zamannya istilahnya. Mungkin zamannya Bapak dulu kan Jawanya lebih kental. Kalau sekarang saya olah lah, walaupun ini tetap basicnya saya angkat dari. Ya, memang betul. Dari setiap ada narasumber yang hadir di podcast budaya ini, kita selalu bicara masalah pelestarian segi budaya, makam-makam, tapi memang kita tidak bisa menutup mata mengenai kemajuan zaman dan selera untuk bisa menarik minat para penonton atau ya mereka yang udah muda kan yang kita tuju untuk yang mereka bisa terus melanjutkan dan melestarikan budaya kan. Baik. Dari sekian banyak karya tari Bapak yang bermakna, mungkin Mbak Wiwi apa, Mbak Uni apa yang bermakna dan punya kenangan luar biasa atau bahkan ada cerita disegani atau favoritnya siapa gitu, gimana Mbak Wiwi? Kalau terkait podcast ini kan Dinas Kebudayaan DKI, Provinsi DKI Jakarta yang sebentar lagi DKJ, Daerah Khusus Jakarta ya. Nah, ini beliau sangat perhatian terhadap ikon Jakarta itu sudah sejak tahun 70-an. Tahun 70-an apa yang sekarang sedang digalakan? Ondel-ondel. Oh. Jadi beliau membuat tari ondel-ondel itu sudah di tahun 72-73. Jadi seperti ondel-ondel hidup yang tidak pakai boneka. Kita penari yang menarikan ondel-ondel. Jadi lebih berekspresi di situ. Beliau mengangkat ondel-ondel sebagai suatu yang seru dilihat. Jadi yang bisa menari bukan hanya dewasa, tapi anak-anak. Dan terakhir nih Mbak Modia, tahun 2023, Sampan Bujana Sentra dipercaya Dinas Kebudayaan DKI mewakili Jakarta
di pekan pesta kesenian Bali. Nah di sana alhamdulillah bisa ditampilkan kembali tari ondel-ondel. Iya. Dan waktu itu Mbak Uni minta saya juga ikut nari. Jadi Mbak masih turun tangan nih, masih nari. Kita masih nari. Luar biasa, Mbak Uni juga masih nari. Jadi waktu itu ya bikin penonton melebur dengan kami karena lucu, tariannya tuh lucu. Jadi bisa beradaptasi dengan situasi. Jadi seperti pasangan ondel-ondel pria wanita, seperti suami istri atau pacar. Bisa juga nanti ondel-ondel ini punya anak, ondel-ondel kecil-kecil. Jadi beliau kan lagunya Benyamin gitu, ondel-ondel ada anaknya gitu. Nah ini lagunya beliau bikin sendiri. Gitu. Pakai iringannya apa? Kalau tariannya Betawi, iringan musiknya apa? Musik Pakai musik Betawi juga, instrumen Betawi. Iya, misalnya tanjido gitu. Iya. Ya tidak selengkap Iya. itu ya Mbak. Tapi iringannya musik Betawi. Tetap Iya. musiknya musik Betawi. Karya itu timbul pada saat beliau bekerja sama dengan Hotel Hilton itu kan sering ada kreasi-kreasi di situ. Karena itu panggung kan ada juga tempat latihan. Di situ beliau terpikir kenapa nggak bikin untuk Jakarta gitu. Ini sekian banyak karya-karya Bapak tuh terdokumentasi baik secara video dan ini kan tertulis ya melalui buku. Kalau secara visualnya ada Mbak Uni? Visual baru belakangan ini zaman dulu nah, itu kan sulit ya Kak. Mas kan masih punya si Mbak Beta, Ya. tapi kan muternya udah susah ya. Iya harus Itu. dengan skor format. Iya. Nah, makanya pada waktu 2016 itu saya mulai Mengangkat kembali itu karya-karya Bapak ondel-ondel itu Ondel-ondel. tampil bisa dilihat di YouTube kami sih. Nah, silakan sobat budaya di searching ya. Dan tari ondel-ondel karya sampai pada waktu itu masuk ke Sendratari Sumpah Palapa Gajah Mada. Sumpah Oh malah ke Gajah Mada juga. Gajah Mada. Gajah Madanya keliling Bingung kan Indonesia padahal boleh Dalam Sumpah Palapanya ya, Iya. masuk ke situ. Masuk Luar ke situ. biasa. Ini juga menarik ya bahwa tarian tidak hanya sekedar tarian saja, tapi juga bisa diolah menjadi Kisah. kisah, jadi ada ceritanya Iya. gitu ya. Kalau dulu kan di Prambanan tuh Ramayana gitu ya Mbak, Iya. ada ceritanya ditarikan gitu ya. Wah seru Bapak sekali. juga kita Iya, Bapak pada waktu itu juga membuat Ramayana menjadi Ramayana selintas. Nah ini Gitu unik lah. juga nih. Ramayana Selintas. selintas Karena mikir Tuntutan selintas gitu. tuntutan bisnis. Tuntutan bisnis lagi dia Mbak. pendek. Iya. Kita bawa Dan ke yang lain Thailand ya. serumah Mbak waktu itu. Karena ibu kan juga penari. Jadi Bapak Rahwana, Ibu Rama, Sintanya. Terus kakak saya Sekeluarga Cakil. pentas. Iya, serumah kita bisa waktu itu nari. Seru banget. Kadang-kadang saya terselip satu jadi adiknya Rama, Lesmana. Jadi saya lari di tengah keluarga gitu. Iya, menyenangkan ya. Makanya Mbak Wiwi tergugah juga untuk mendokumentasi semua perjalanan karya ini Itu melalui buku ya. makin sulit makin seru ya, makin penuh tantangan. Iya. Challenge. Gitu ya Mbak. Oke, untuk kedepannya dari Mbak Wiwi dan Mbak Uni seperti apa? Karena seperti tadi Mbak Uni juga ceritakan tarian Bapak kan dulu mungkin dibuat sedemikian megah dan sakral dan hikmat, namun kan saat ini kita demi tadi kepemikiran bisnis dan hal-hal lain kita juga perlu sesuaikan dengan perkembangan zaman. Gimana solusinya dan caranya supaya ini tetap bisa berjalan panjang tapi juga tetap bisa hidup gitu dengan generasi muda diterima oleh penonton saat ini juga seperti apa, dan kemudian apakah ada rencana ke depan lagi gitu. Silakan mungkin Mbak Uni atau Mbak Wiwi dulu. Silakan. Seperti contoh pada waktu itu, jadi kebetulan waktu itu dengan Pak Taufik ya, aku putranya Pak siapa Pak Trisutrisno yang kebetulan dulu teman di waktu di Belanda ya, masih Belanda. Saya kebetulan belajar kuliah di sana Mbak. Nah itu dari Kemhan yang mensponsori kami pagelaran kami di situ minta ini gimana nih, pokoknya jangan klasik banget, istilahnya jangan ini banget ya, tapi tetap ya saya juga nggak mau keluar dari karyanya Bapak, saya bilang itu dari pakem gitu dari ya. pakemnya pun jangan gitu. Nah
kemudian kita olah gimana kalau kolaborasi. Balik seperti tadi, kita kolaborasi. Bapak kan selalu bilang harus mau kolaborasi, harus. Nah, kita kolaborasi pada waktu itu dengan Mas Doni Suhendra almarhum, gitaris Krakatau, musik director. Nah, Mas Doni itu membantu, jadi membantu gimana supaya anak zaman sekarang kan lagunya jadi tetap kita pakai lagu ciptaannya Bapak. Misalnya kita ada lagu Sumatera, aransemennya itu kita kolaborasi dengan gamelan, jadi gamelannya juga ya memang udah yang gamelannya juga udah yang sekarang kan. Jadi tidak zamannya Bapak dulu kan mama klasik, jadi kita garap lah, garap ide-ide kreatif ya, bagaimana caranya untuk berkolaborasi sehingga menampilkan karya yang lebih terasa modern tanpa kehilangan identitas awalnya atau pakemnya gitu. Dan LED semua sekarang kan banyak. Nah itu awalnya waktu itu belum viral. Kalau di panggung tuh ada itu ya kan, apa sih LED. Nah waktu pentas itu Mbak Uni ini memulai. Kenapa kita nggak pakai layar di belakang itu? Nah itu setelah pementasan itu mulai tuh banyak. Ya itu kalau dulu tarian itu kan di panggung ya harus nari terus kepakai lampu-lampu aja gitu ya, belum ada pakai kan keraton gitu. Baik, untuk menutup perbincangan kita yang masih panjang ini sebenarnya mau ditanya-tanya ya. Ada pesan dan pesan apa atau harapan apa mengenai karya-karya dari Bapak atau dari Pak Sampan ini, rencana kedepannya mau diapain? Silakan. Iya, mungkin saya tambah satu. Bapak ini juga pelopor wedding organizer. Oh iya. Jadi pada saat segala itu bisa ya Pak Sampan ini. Dan kita punya Mbak. Iya, sampai saat ini masih ada gitu ya. Jadi beliau berani ambil kesempatan itu dan berhasil gitu, dan melibatkan seluruh murid-muridnya, bahkan keluarga muridnya juga. Jadi mengaktifkan keseluruhan. Nah, kalau dari saya karena terkait dengan buku ini ya, melalui buku ini saya ingin membagikan semangat beliau, semangat berjuangnya beliau supaya panggung seni, terutama seni tari tradisional itu selalu ada. Jadi jangan takut kehabisan panggung. Kalaupun tidak ada panggung offline, ada panggung online. Kalau tidak ada panggung besar, ada panggung kecil. Bahkan melalui rekaman pakai handphone juga bisa. Sekarang kan ada yang TikTok gitu ya. Teruslah berkarya. Jadi jangan berhenti. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Baik sobat budaya, terutama yang mungkin pencinta seni tari atau seniman atau apapun, buku ini Sampan Hismanto, panggungnya tak pernah habis karena beliau menciptakan panggungnya sendiri dan tidak pernah berhenti berkreasi ya, supaya semangat berkaryanya tetap berjalan, dan mudah-mudahan ini yang akan kita kita serap ya, kita jadikan semangat untuk kita terus berkarya untuk seni budaya di Indonesia gitu ya, kira-kira lebih ya Mbak Uni. Ada yang mau disampaikan atau penutup? Yang saya ingin sampaikan hanya semangatnya anak-anak sekarang, anak muda sekarang juga jangan takut mencintai atau mempelajari budaya kita, karena budaya kita tuh tidak kalah sama budaya luar. Jadi nggak perlu malu, nggak perlu takut. Ayo kita sama-sama semangat. Ayo sobat budaya, silahkan ke tempatnya Bu Uni dan Bu Wiwi ya. Mari kita latihan berbagai karya tari dan bisa dibaca bukunya supaya bisa memberikan semangat untuk kita untuk terus berkarya. Panggungnya tak pernah habis. Oke? Terima kasih sekali Mbak Uni, Mbak. Terima kasih udah ngobrol-ngobrol cerita panjang lebar. Berharap banget nanti sobat budaya kita sama-sama bisa nonton pergelarannya ya. Sendera tarinya apapun nanti bentuknya gitu ya.
kita bisa sama-sama Mau menyaksikan ikut lagi ya. Iya, ya awalnya harusnya mereka berdua nari nih di sini nih dengan musiknya. Oke, sampai jumpa lagi dan pastikan tetap bersama kami di podcast Budaya. Bisa juga menghubungi kami untuk memberikan pertanyaan atau komentar di akun media sosial @disbud_dki. Untuk saat ini kami pamit dulu ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.